Demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu, sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersamamu, dalam saat teduh bersamamu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat datang di Gereja Mawar Sharon. Saya ingin melihat lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Wow, puji Tuhan, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Lalu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, apakah boleh angkat tangannya? Oke, ada di sebelah kiri saya, ada tim Asar yang akan memberikan, tetap diangkat Pak. Oke, tim Asar akan memberikan welcome card bagi Anda, apakah ada lagi? Oke, kita sambut dengan sambutan kita yang paling spesial dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1, welcome home, selamat datang di gereja ini. Lalu saya juga, Bapak Ibu Saudara yang tadi baru pertama kali hadir dan telah menerima welcome card, nanti Anda bisa menyediakan waktu sejenak untuk mengunjungi welcome lunch yang ada di entry hall di depan. Ada tim welcomer yang siap menyambut Anda dan memperkenalkan mengenai Gereja Mawar Sharon kepada Bapak Ibu Saudara semua. Lalu juga saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Connect Group. Anda bisa bergabung di dalam Connect Group, persekutuan kelompok kecil yang ada di gereja ini. Seminggu sekali Anda bisa bertemu dengan saudara seiman dan bertumbuh bersama, saling mendukung satu sama lain. Anda bisa mencatat nomor yang ada di layar saat ini. Anda bisa menghubungi, ada tim yang siap untuk memberikan Connect Group yang terdekat dengan lokasi Anda. Dan yang terakhir adalah telah dibuka pendaftaran kelas MSJ 3 online. MSJ ini adalah kelas untuk pembekalan dasar-dasar kerohanian di gereja ini. Anda bisa mengikutinya. Diadakan setiap hari Kamis di bulan November 2023 pukul 7 malam. Setiap jemaat yang sudah mengikuti MSJ 1 dan 2 dan ingin melanjutkan ke kelas MSJ 3, Anda bisa mengikuti kelas ini. Link pendaftaran bisa Anda dapatkan melalui Connect Group Leader Anda. Jika Anda belum join CG, Anda mau ikut kelas MSJ, Anda bisa segera untuk bergabung di dalam Connect Group yang ada di gereja ini. Oke, sekian informasi yang saya bisa berikan. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, buat satu hari lagi Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini, menyiapkan hati untuk datang mencari wajah Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami mengizinkan Tuhan beracara pribadi lepas pribadi atas hidup kami. Kami tahu bersama dengan Engkau ada terobosan, ada kemenangan, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung.
jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Come on. Woo. Hey. Mari goyangkan badannya, come on. Sama-sama
Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan melakukan penyerahan anak. Dan penyerahan anak ini bukanlah untuk menggantikan baptisan, keyakinan mereka, iman mereka kepada Yesus. Tapi penyerahan ini sebagai bentuk bahwa orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan di mana setiap orang tua butuh tuntunan daripada Tuhan untuk membimbing, mendidik dan mengarahkan anaknya untuk mengenal Tuhan Yesus. Dipersilakan bagi para orang tua bisa naik atas panggung ini. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan berdoa buat anak-anak yang akan diserahkan. Baik, shalom buat para orang tua. Ya. Sebentar lagi anak-anak Anda akan kita doakan, diserahkan. Dan sebelum kita akan mendoakan anak-anak yang ada, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Anda selaku orang tua di hadapan jemaat. Ada 3 pertanyaan dan jika Anda sebagai orang tua bersedia, maka bisa menjawab dengan suara yang mantap, katakan ya, saya bersedia. Apakah maksud untuk menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, saudara lakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun? Dan yang kedua, apakah saudara mau berjanji untuk mendidik anak-anak Anda di jalan Tuhan sehingga mereka dapat mengenal kebenaran Tuhan? Dan yang ketiga, apakah saudara mau berjanji dan menjadi teladan iman bagi anak-anakmu sehingga ketika mereka dewasa nanti mereka dapat mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus? Apa jawabmu para orang tua? Puji Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada setiap anak-anak ini. Sam Sebastian Lee dan Josh Sebastian Lee. Anak dari Bapak Edison dan Ibu Juliana. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati Sam Sebastian Lee. Biar kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan Sam Sebastian Lee dan hidupnya menjadi anak yang disukai banyak orang. Kehidupan Sam pun menjadi berkat, menjadi anak yang memiliki visi, anak yang memiliki hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan berkati Sam Sebastian Lee di dalam kasih Tuhan dan juga Tuhan memberkati Josh Sebastian Lee. Engkau tidak dianggap kecil, engkau tidak dianggap sederhana, tetapi pemikiran-pemikiranmu penuh dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan berkati Josh Sebastian Lee di dalam kasih Tuhan dan juga berkati para orang tuanya, Bapak Edison dan Ibu Juliana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kedua orang tua ini agar bisa membimbing anak-anaknya untuk berjalan di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. James William Wibowo, anak dari Bapak Soeharto Wibowo dan Ibu Livia. Mari kita arahkan tangan buat James William Wibowo. Tuhan, Engkau mengasihi James William Wibowo. Biar kasih Tuhan nyata dalam kehidupan James. Keingintahuannya besar dan Tuhan memberkati, menuntun dari sejak usia dini sehingga James dalam tuntunan Tuhan. Berkati ya Tuhan, hatinya, jiwanya, bahkan tubuhnya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan yang sempurnakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan James William Wibowo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga orang tuanya, Bapak Soeharto Wibowo dan Ibu Livia di dalam kasih Tuhan. Biar kedua orang tua ini pun juga bisa membawa anaknya, mengarahkan anaknya, mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biar hati kita terbuka. Tuhan yang mengisi dan kita dipuaskan pada pagi hari ini. Ada kata amin. Berikan aplaus buat Tuhan kita ya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
Mari semua angkat tanganmu, katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hariku, dan ku
Sembahut hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji. Hanya nama Yesus yang mulia, hanya nama Yesus yang kudus. Kaulah Raja di atas segala raja. Bertatalah atas puji-pujian penyembahan kami. Dan juga sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga belajar dengar-dengaran dengan Engkau. Roh Kudus, tuntun setiap kami. Berkati ibadah ini, berkati jemaat-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini, kami beroleh sebuah pengharapan yang teguh, yang menuntun langkah kaki kami. Berjalan makin hari makin kuat, memuliakan nama Tuhan. Dan kami dipakai untuk memenangkan banyak orang-orang yang terhilang di luar sana. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, urapi kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Thank you buat PAW, buat setiap Anda semua yang hari ini hadir. Dan sungguh-sungguh saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya oleh karena panggungnya yang baru, bukan oleh karena entry hall kita sedang direnovasi dan akan terlihat semakin cantik, semakin indah. Tapi itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu semua agar jemaat pun juga makin bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati oleh ibadah kita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Salam dari Gembala, dari Pastor Maxi dan Pastor Vena. Beliau saat ini ada melayani di GMS Semarang. Dukung doakan pelayanan beliau. Dan juga salam juga, titipan salam dari jemaat GMS Titipapan. Puji Tuhan, kami makin bertumbuh. Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan tambah-tambahkan. Sekarang di Titipapan, GMS Titipapan sudah ada 10 CG. Dan kehadiran ibadah, 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11, total 150 orang. Puji Tuhan untuk hal itu. Saya percaya bukan hanya Titipapan yang mengalami kerinduan kehausan akan Tuhan. Anda pun juga mengalami kehausan kerinduan akan Tuhan. Kita sama-sama berlomba-lomba, kita sama-sama bergerak bersama-sama, kita sama-sama berlari bersama-sama. Untuk apa? Bukan tujuannya untuk supaya gereja makin besar, itu salah satu efeknya. Tapi lebih daripada itu agar setiap umat Tuhan hidupnya makin hari makin terbangun, memuliakan nama Tuhan, dan makin hari makin dibentuk jadi makin serupa seperti Kristus. Karena Kristus sendiri adalah pribadi, adalah Tuhan yang menjadi manusia, tapi Kristus sendiri mencontohkan kepada setiap kita bahwa Dia bukanlah manusia yang egois. Tapi Dia penuh kasih. Dia memimpin setiap orang percaya. Dari pertama kali ketika orang percaya itu menerima Yesus. Dipimpin, dibentuk karakternya. Makin hari makin dewasa rohaninya. Makin dibentuk, makin mulia. Dan akhirnya ujungnya ketika mengembuskan nafas terakhir. Orang tersebut pun memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kami rindu para pemimpin-pemimpin GMS, rindu agar setiap Anda mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kehidupan Anda bukan hanya terfokus untuk diri sendiri, tetapi kita menjadi pribadi yang makin jadi berkat dimanapun Anda berada. Selalu ada berkat di sana mengalir. Dan berkat itu bukan cuma dikecap oleh diri Anda, tapi berkat tersebut dinikmati oleh orang-orang sekitar Anda. Sehingga orang-orang sekitar Anda melihat, wow, orang ini kok beda ya. Orang ini ketika datang kok beda ya. Spiritnya itu beda dibandingkan yang lain-lainnya. Kenapa ya? Spirit orang ini seperti apa ya? Di gerejanya dia orang Kristen, di gerejanya dibimbing, diarahkan seperti apa ya? Kok seolah-olah ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Bukankah itu kerinduan kita bersama ketika kita setiap hari Minggu datang beribadah,
kita rindu hidup kita terus makin hari makin bersinar terang bagi nama Tuhan. Amin. Sepanjang hari ini saya berkhotbah dengan tema yang berbeda-beda. Pada ibadah satu ini saya sampaikan maut bukan hal yang menakutkan. Ya, nanti kita akan kupas bersama bagaimana kita perlu melihat bahwa maut itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menakutkan. Ibadah kedua nanti saya akan bahas dengan judul jangan bawa ini ke rumahmu. Kita akan belajar dari keluarga Lot agar kita bisa mengenali bagaimana perkara-perkara rohani itu penting dalam hidup kita. Ibadah ketiga nanti saya akan sampaikan mengenai hal ini penyebab runtuhnya tembok Yeriko. Jadi Anda tahu enggak? Runtuhnya tembok Yeriko itu bukan oleh karena mungkin Anda semua tahu cerita bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Tapi bukan oleh karena sorak-sorai bangsa Israel, prajurit Israel waktu itu yang meruntuhkan tembok Yeriko. Nanti saya akan bahas apa sih penyebab runtuhnya tembok Yeriko itu. Dan ibadah keempat saya akan sampaikan mengenai penuhi panggilan pelayananmu. Dan gereja itu bukan hanya berbicara tentang gedungnya saja. Tapi gereja itu adalah setiap orang di dalamnya inilah. Itu yang membentuk, yang membangun, yang akan membawa gereja ini makin bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah kelima nanti saya akan sampaikan mengenai berkat untuk umat Tuhan. Anda boleh tahu alamat berkat itu sebenarnya sederhana, perintah-perintah Tuhan. Itu alamat berkat. Bukan oleh karena kebaikan Anda, bukan oleh karena Anda kerajinan Anda, datang ke gereja, aktivitas ibadahnya, bukan. Perintah Tuhan, firman Tuhan inilah. Amin. Anda siap untuk ibadah pertama ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maut bukan hal yang menakutkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara mengenai maut atau kematian, pagi-pagi sudah bicara kematian ya. Tapi boleh tahu enggak? Siapa yang di sini di antara Anda? Jawab sendiri dalam hati Anda ya, enggak perlu angkat tangan. Anda ragu-ragu, Anda khawatir, Anda cemas, Anda takut enggak dengan yang namanya kematian? Jawab dulu dalam hati Anda. Dengar kata-kata maut, dengar kata-kata kematian. Seperti apa perasaan Anda? Pikiran Anda bagaimana? Apakah Anda mulai ketika Anda coba merenungkan lebih dalam lagi? Kematian, maut. Seperti apa ya? Maut, kematian itu merupakan salah satu rahasia kedaulatan Tuhan atas manusia. Manusia hari demi hari memikirkan, teknologi makin dikembangkan, pengetahuan dikembangkan. Tujuannya hanya untuk apa? Untuk mencegah agar tidak terjadi kematian dini. Agar mencegah supaya tidak mengalami penuaan dini. Beberapa di antara Anda mungkin sudah menggunakan lotion, skincare tujuannya untuk anti-aging. Tapi tidak ada satupun maupun multivitamin, kesehatan, obat-obatan, jamu sekalipun. Tidak ada satupun yang sanggup menghentikan kalau memang tiba waktunya kematian menjemput. Itu pun sudah tidak ada fungsinya lagi. Kematian adalah salah satu rahasia kedaulatan Tuhan atas manusia. Bahkan demikian pula dengan namanya kehidupan. Mungkin di sini bagi Anda mungkin yang sedang hamil, ibu-ibu yang hamil di sini, suami istri yang sedang hari-hari ini istri Anda sedang hamil, Anda mungkin merencanakan untuk melakukan operasi demi kelahiran sang bayi. Anda melakukan operasi, Anda sudah memilih tanggal tertentu. Anda sudah memilih dokter siapa, rumah sakitnya di mana, tanggal tertentu, bahkan Anda memilih jamnya. Anda konsultasi dengan dokter, Anda memilih jamnya. Saya pilih jam 8 ya dok ya, jam 8 pagi. Ya, supaya ya bisa lebih enak lah di pagi hari gitu. Jadi nggak kesulitan ini dan itu, oke lah.
Ditentukanlah jam 8 pagi, jadi jam 7 operasi mulai dipersiapkan segala macamnya. Dengan harapan jam 8 bayi tersebut lahir, dikeluarkan dari rahim sang ibu. Tapi apakah jamnya bisa pas? Apakah operasi bisa lancar? Kita nggak pernah tahu. Dokter itu hanya melihat scanning tubuh Anda, memeriksa ini dan itu dan segala macamnya. Oke, baik, kondisi tubuh Anda normal dan segala macamnya, nanti pasti akan berjalan dengan lancar. Apakah jaminan 100%? Nggak ada jaminan, Bapak Ibu. Nggak ada jaminan bisa tepat waktu dan operasinya lancar. Saya nggak tahu dunia kedokteran. Tapi kalau boleh jujur tanya kepada dokter, setiap dokter pasti ada persentase sekian persen ini di luar kendali dari kedokteran kesehatan yang ada. Kita nggak pernah tahu prediksinya seperti apa. Kelihatannya normal, baik-baik, tapi begitu dijalankan operasinya ternyata terjadi ini dan itu. Kita nggak pernah tahu. Jadi baik kehidupan maupun kematian itu merupakan rahasia kedaulatan Tuhan atas manusia. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Coba kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya tidak akan mengupas mengenai ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ketika saya renungkan ayat ini, mata saya tertuju pada kalimat berikutnya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam hati manusia, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Apa yang dimaksud kekekalan dalam hati ini? Kenapa kok Raja Salomo ketika di hari tuanya menulis kitab pengkhotbah ini, dia menuliskan bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Dia tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, namun tidak berhenti sampai di sana, tapi ternyata dituliskan Tuhan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang dimaksud kekekalan dalam hati ini? Ternyata kekekalan dalam hati ini itu berbicara jiwa Anda, spirit Anda, atau kalau pada bahasa umumnya roh kita, roh manusia ini. Roh manusia ini jujur atau tidak, coba Anda selidiki paling dalam hati Anda. Apakah roh Anda mencari sesuatu hal yang selalu ingin memuaskan? Dan itu tidak bisa ditemui di dunia ini. Kecuali ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda bisa menemukan kepuasan rohani itu. Amin. Roh Anda, roh manusia Anda, spirit Anda, selalu mencari jalan kebenaran dan hidup. Roh Anda, kalau bahasa umumnya, bahasa awamnya itu adalah hati nurani. Hati nurani ini selalu mencari, siapa sih Tuhan itu? Ketika dulu waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD lah ya, saya lupa ingat. Waktu itu di tengah-tengah malam, ini kejadian agak konyol sih. Waktu itu saya makan permen karet, kemudian saya kunyah, gak sengaja tertelan Bapak Ibu. Gak sengaja tertelan. Konon punya cerita, saya juga pernah mendengar cerita-cerita mitos-mitos itu. Kalau kamu menelan permen karet, hati-hati. Nanti bisa ususnya terlilit nanti dengan permen karet itu. Gak tahu apakah Anda pernah dengar gak ya mitos seperti itu ya. Ataukah ada mitosnya kalau misalnya makan jeruk kemudian tertelan biji jeruknya nanti tumbuh pohon loh.
Waktu itu masih SD, saya masih polos-polosnya. Saya ragu-ragu, takut, khawatir, cemas karena saya makan tertelan permen karet. Antara tertelan permen karet atau biji jeruk, saya lupa. Saya tertelan, kemudian dalam pikiran saya, waduh gawat. Nanti kalau saya mati gara-gara usus saya terlilit atau mungkin tiba-tiba ada pohon tumbuh kan gimana? Waktu itu saya pernah menghadapi kematian oleh karena nenek saya meninggal. Saya melihat bagaimana duka cita, kesedihan nenek meninggal, nenek dari mama dan nenek dari papa meninggal. Duka cita itu ada. Tuhan, saya nggak mau menyedihkan orang tua saya Tuhan. Saya masih kecil Tuhan. Sambil saya naik ke loteng saya gitu, melihat ke langit gitu, Tuhan, apakah memang benar saya akan mati Tuhan? Usus saya akan terlilit. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mungkin kelihatannya konyol ya. Tapi sejak dari saya masih kecil, ternyata spirit saya itu sudah ada keinginan tahu. Kematian itu seperti apa ya? Hidup saya ke depannya ini bagaimana ya? Siapakah yang kata banyak orang ini adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan itu siapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejahat apapun orang, ternyata ada sisi baiknya orang itu di dalam hati nuraninya. Coba Anda lihat baik-baik orang-orang di luar sana. Mereka dikatakan jahat. Tapi kalau Anda selidiki lebih dalam lagi, sebenarnya mereka juga ada sisi baiknya. Ternyata mungkin mereka itu bermaksud melakukan hal yang jahat. Karena mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menolong yang lainnya. Ambil contoh kenapa kok ada orang yang berusaha, yang mau mencuri akhirnya ketangkap ketika ditanyain, diselidiki lebih dalam lagi. Ternyata dia sudah mencuri berulang-ulang kali, tujuannya untuk apa? Anaknya sedang sakit parah. Dan butuh biaya pengobatan yang cukup besar. Dia tidak mau menyusahkan yang lain-lainnya, tapi dia melakukan hal yang jahat. Atau mungkin hal yang lain-lainnya. Dia ternyata ada sebuah hati nuraninya, ternyata ada belas kasihan ternyata. Sekalipun orang itu kelihatannya jahat, sekalipun super jahat. Tapi ternyata hati nurani itu diletakkan Tuhan di dalam setiap manusia yang diciptakan di muka bumi ini. Baik orang itu kenal Tuhan, baik orang itu Kristen maupun orang itu non-Kristen, tetap tidak bisa menutupi bahwa roh Tuhan diletakkan di dalam hati setiap manusia yang diciptakannya. Dan iblis ingin membawa sebanyak mungkin manusia untuk menuju kepada kebinasaan yang kekal. Hal inilah yang selalu ingin iblis lakukan. Untuk apa? Untuk mencuri sebanyak mungkin manusia. Dibawalah, ditarik masuk ke dalam lautan api penyiksaan yang abadi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hati nurani dalam kita masing-masing. Ini puji nama Tuhan, hati nurani itu tidak bisa diubah oleh iblis. Hati nurani dalam diri Anda masing-masing. Kalau Anda sudah kenal Yesus, Anda sudah percaya kepada Yesus, Anda sudah memberikan diri dibaptis, dan Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau katakan, roh di dalam Anda tidak bisa dicuri oleh iblis. Tidak bisa dibinasakan oleh iblis. Yang iblis bisa lakukan adalah iblis berusaha untuk membuat suara hati nurani Anda, suara roh yang diletakkan dalam diri Anda, itu makin hari makin kecil. Sedangkan suara daging Anda, suara keinginan daging Anda, keinginan tubuh Anda secara fisik yang membuat Anda merasa nyaman, merasa enak, merasa puas, itu yang harus lebih besar. Itu yang iblis selalu berusaha lakukan dalam kehidupan kita manusia. Sehingga ketika akhirnya nafas kita sudah diambil oleh Tuhan, alias Tuhan sudah menjemput kita pulang, sudah waktunya roh kita
kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, maka tubuh dan seluruh hidup kita, mental kita, pikiran kita, perasaan kita, itu yang iblis tarik masuk ke dalam lautan api. Paham ya Bapak Ibu ya? Oleh karena itu, jangan sia-siakan selagi kita mendengarkan firman Tuhan. Selagi Anda mungkin, kadang-kadang Anda di rumah, Anda nyalakan YouTube, Anda cari YouTube GMS, dengarkan khotbah, tiba-tiba ada sebuah firman yang menemplak Anda, mengajar Anda, menuntun Anda, segeralah berbalik kepada Tuhan. Dan Anda hidupi firman Tuhan setiap hari, supaya Anda tidak lari. Satu hari itu berharga di mata Tuhan. Karena nafas Anda tidak tahu kapan berakhir. Amin, ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini firman Tuhan. Hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Hari Tuhan itu bukan berbicara Tuhan akan datang kedua kalinya, enggak dijelaskan hari Tuhan itu berupa Tuhan akan datang kedua kalinya, enggak. Hari Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing itu ada namanya hari Tuhan. Artinya Tuhan sudah tiba waktunya kita dipanggil, itu adalah hari Tuhan karena Tuhan yang menjemput. Apakah Tuhan Yesus yang menjemput Anda ataukah malaikat maut yang menjemput Anda? Tapi kalau Tuhan Yesus yang menjemput Anda, damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan Anda. Tapi kalau malaikat maut yang menjemput Anda, maka maut menjadi hal yang sangat menakutkan dalam hidup Anda. Yakobus 4 ayat 5 berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yakobus 4 ayat 5 dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan roh kita. Tuhan yang mengembusi kita dengan nafas hidupnya, dengan rohnya yang kudus itu, rohnya yang mulia itu, sehingga ditempatkan dalam diri kita. Roh inilah yang seringkali selalu berseru, mencari-cari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang jauh dari Tuhan. Tapi roh ini selalu ingin dekat dengan Tuhan. Hingga tiba waktunya Anda percaya kepada Yesus, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik ketika itu roh Anda dimerdekakan dari belenggu-belenggu iblis yang berusaha mengikat roh itu. Dan ketika Anda berusaha mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, maka Anda harus dekatlah dengan firman Tuhan. Supaya roh itu makin hari makin berbicara dengan kuat dalam diri Anda, menuntun diri Anda untuk menjadi pribadi yang makin kenal Yesus, melayani Yesus, melayani Tuhan dan sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh, sesungguhnya roh kita, roh Anda dan saya ini, yang selalu setiap hari ketika kita jatuh dalam dosa, roh ini yang menjerit kepada Tuhan. Tuhan, jamah anakmu ini Tuhan agar berbalik dari dosanya. Agar tidak terikat lagi dengan segala pengaruh-pengaruh si jahat. Makanya Anda pernah melihat ya, ada sebuah drama yang tarik-tarian antara iblis dan juga Tuhan. Iblis dengan Tuhan, itu sebenarnya real loh. Nyata dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa melihat roh jahat di mana, roh kudus di mana, Tuhan di mana. Kita mungkin nggak bisa lihat roh jahat itu sedang apa. Tapi peperangan itu terjadi di dalam alam rohani. Anda ketika Anda duduk di tempat ini, tubuh Anda duduk di tempat ini, sampai di belakang-belakang sana Anda mungkin duduk, Anda mengarahkan wajah ke depan ini. Tapi apakah spirit Anda, pikiran Anda, perasaan Anda terarah kepada firman Tuhan yang sedang Anda dengar saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 berkata demikian. Saya akan bacakan kepada Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman,
Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Hari Tuhan cepat atau lambat akan datang kepada kita masing-masing. Apakah 1 jam lagi? Apakah 6 jam lagi? Apakah besok? Apakah minggu depan? Bulan depan? Ataukah tanggal cantik? Kita nggak pernah tahu. Selagi kita masih hidup, kita harus persiapkan diri. Jangan tawar hati dengar kata-kata maut. Jangan ciut nyali Anda. Jangan ciut perasaan Anda dekat dengan Tuhan ketika Anda mendengarkan kata-kata maut. Amin. Ngomong sama kanan kiri-kirinya. Kamu takut enggak? Terus dengan pedenya Anda ngomong seperti ini. Saya sih enggak takut. Saya punya Yesus. Saya mau hidup mengikut Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur 116 ayat 15 berkata demikian, jemaat dikasihi Tuhan. Dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kematian semua orang yang dikasihi oleh Tuhan itu sangat berharga. Jadi, apakah Anda masih takut dengan kematian? Ketika saya coba selidiki ayat ini, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dituliskan oleh Raja Daud. Kalau kita lihat di judulnya, kita lihat dikatakan terluput dari belenggu maut. Terluput dari belenggu maut. Ini berbicara ketika itu Raja Daud di dalam pelarian, dikejar-kejar. Dan Raja Daud hendak dibunuh. Tapi seringkali Tuhan meluputkan Raja Daud. Dan singkat cerita Raja Daud menuliskan hal ini dan dituliskan ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ayat ini mengartikan kepada setiap kita bahwa kematian orang percaya itu penting di mata Tuhan. Kematian Anda dan saya, hari kematian Anda dan saya, waktu, detik kematian Anda dan saya, itu penting di mata Tuhan. Kenapa kok dikatakan penting? Kalau enggak penting, enggak mungkin Yesus yang menjemput Anda. Anda percaya enggak Yesus menjemput Anda ketika di hari kematian Anda? Siapa yang percaya? Yang enggak angkat tangan, percaya enggak? Kalau enggak percaya saya akan buktikan ayatnya. Ayatnya ada. Kayaknya ragu-ragu ya. Siapa yang ragu-ragu? Enggak berani angkat tangan. Yohanes pasal yang ke-14. Ini tambahan ya, karena ternyata ada yang mungkin masih ragu-ragu di mana sih ayatnya. Saya berikan ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-2 dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, katakan bersama, kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus yang akan bawa kita, dia akan datang kembali, menjemput Anda, bawa pulang ke rumah tempat kediaman yang sudah dibuat oleh tangannya sendiri. Wow, sebaik apakah gembala kita yang agung ini? Dia super baik. Oleh karena itu bagi Anda yang masih meragukan Yesus, sangat disayangkan. Karena Yesuslah yang mengatakannya. Yesus yang ngomong kepada kita semua. Jadi masihkah Anda tidak percaya akan hal itu? 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebelum kita baca ini, saya akan bacakan buat Anda. Mazmur 116 ayat 15. Ketika pada zaman dulu, rabi-rabi zaman dulu menelaah, memikirkan, mendoakan ayat ini. Ada banyak rabi-rabi zaman dahulu ketika berkumpul, mereka sepakat bersama. Mengartikan ayat ini seolah-olah seperti demikian. Tuhan itu akan bela orang percaya yang benar dan dikasihinya. Sehingga Tuhan itu menjagai proses menuju kematian orang percaya itu seolah-olah lancar dan tidak menyakitkan. Jadi ketika Anda sebelum menghembuskan nafas terakhir, perkataan berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya, itu berbicara Tuhan itu akan menjagai Anda. Proses detik menuju nafas hidup Anda selesai dan Yesus menjemput ketika katakanlah di sana. Ketika proses dari saat ini, Tuhan itu menjagai, Tuhan itu fokus karena Anda penting di mata Tuhan. Anda dituntun, Anda tidak mengalami ketakutan, Anda dikuatkan hatinya, Anda dipimpin damai sejahtera, dituntun. Walaupun mungkin Anda diranjang operasi, hari itu mungkin Anda sedang mengalami sakit yang parah sehingga tubuh Anda kesakitan. Tapi Anda tetap hati Anda damai. Perasaan Anda tidak ada ketakutan. Anda dituntun. Bahkan sampai mungkin Anda mengalami kritis. Di mana grafik di mesin itu hanya tinggal sedikit-sedikit lemah. Tapi wajah Anda itu menyinarkan kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Hingga akhirnya, wajah Anda tidak ketakutan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya berpuluh-puluh kali melayani memorial service. Dan saya melihat bagaimana orang-orang di dalam Tuhan, wajahnya, tubuh jasadnya itu, tubuh jenazahnya itu, dari wajahnya menyinarkan ketenangan dan kedamaian yang di luar pemikiran manusia. Dan saya sendiri sebagai saksi bagaimana melihat almarhum mama saya menghembuskan nafas terakhir. Beliau tenang, oleh karena beliau tahu Yesus yang gendong dia, bawa pulang ke surga. Jemaat dikasih Tuhan, jangan takut ya. Maut ini bukan hal yang menakutkan. Sedih iya. Yang sedih bukan Anda kok ketika Anda menghembuskan nafas terakhir. Anda gak sedih, Anda malah happy ketemu Yesus. Yang sedih orang-orang yang ditinggalkan. Yes, pasti itu. Sebagian di antara Anda pernah mengalaminya, dan saya beberapa rekan-rekan dari tim FLC maupun pendeta-pendeta penghiburan yang menghibur, yang menguatkan ketika di rumah duka, rumah sosial maupun di pemakaman atau kremasi.
Kami semua jadi saksi bagaimana Anda mengalami duka cita. Yes, kami tidak memungkiri. Tapi setiap orang yang percaya, ketika hari demi hari dilalui, bahkan di hari ketiga, keluarga orang yang percaya itu, mereka semua percaya kepada Tuhan dan mereka tahu yang meninggal ini sudah bersama dengan Yesus. Hari pertama, hari kedua sedih, tapi hari yang ketiga atau mungkin hari berikut-berikutnya, mereka bisa happy. Oleh karena tahu, tiba waktunya saya pun juga akan dijemput pulang ketemu di sorga kok. Oleh karena itu saya mau siapkan diri saya. Anda mau nggak siapkan diri Anda? Detik hari ini, saat ini. Amin. Cuma yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan kekal. Seringkali manusia tertipu dengan hanya melihat yang kelihatan. Pasal 5 ayat 1 berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 1 berkata demikian. Karena kami tahu siapakah kami ini. Kami ini adalah orang-orang percaya. Kami di sini adalah Rasul Paulus dan rekan-rekan yang ada di Korintus semuanya. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus mengatakan bahwa kami, Paulus dan timnya, tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita semua orang-orang percaya di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Cuma dikasih Tuhan, hidup ini gak ada yang tahu batas akhirnya. Kalau menurut kitab Ayub pasal 14, isinya penuh kegelisahan. Isinya penuh derita, tekanan, stres, depresi, tertekan dan segala macamnya. Oleh karena itu dikatakan demikian, dikatakan kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Paulus pun juga pingin. Kurang hebat apa Paulus itu? Tapi dia pun juga pingin segera mungkin meninggalkan dunia ini, berjumpa dengan Yesus, mengenakan tubuh sorgawi. Karena di dunia ini tidak kekal. Sementara isinya penuh dengan tekanan dan derita. Tapi dikatakan dengan jelas, selama masih diam di dalam kemah ini, kita selalu ingin mengenakan pakaian yang baru. Supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tapi kita gak bisa memutus hidup kita sendiri. Amin. Ada yang bisa? Saya mau putus hidupku, putus nafasku. Gak bisa, gak bisa. Sekalipun mau bunuh diri kalau memang belum waktunya,
Tuhan itu akan memberikan kesempatan kedua untuk bertobat. Tapi kalau memang sudah tiba waktunya dan malaikat maut sudah nagih jatah, dok Tuhan, dia sudah menyangkali engkau, dia tidak mau lagi hidup, Tuhan putuskan nyawanya, dia mengakhiri hidupnya, bunuh diri, dan ketika itu juga masuk ke dalam jurang maut. Tapi kalau Tuhan masih mau menaikkan, biasanya itu, istilahnya, kalau Tuhan masih mau berbelas kasih lagi, kasih karunia masih diberikan kepada orang itu, maka orang itu pun tidak putus nyawanya, tapi justru akan mengalami pertobatan. Tapi kalau ada kesempatan kedua, orang itu tidak mau bertobat, tidak ada kesekian kalinya bagi Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari Anda lihat kedalaman diri Anda. Sudahkah Roh Kudus Anda percaya akan pribadinya? Karena dikatakan Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita di dunia ini sendirian. Karena ada Roh Kudus dan yang mengaruniakan rohnya huruf besar yaitu Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ketika Anda menerima Yesus dan Anda percaya itu dan Anda mengaku dengan mulut Anda bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi Anda, ketika itu juga Roh Kudus diturunkan, diletakkan dalam diri kita, menuntun roh manusia kita, memerdekakan roh manusia kita dari segala ikatan dosa. Sehingga orang yang baru pertama kali bertobat itu merasa jijik dengan dosa, gak mau sentuh dosa lagi. Oleh karena ada Roh Kudus yang hinggap dalam dirinya. Tapi ketika dia menjaga hubungan dengan Tuhan, maka jadi jaminan dia akan memperoleh segala sesuatu, janji-janji Tuhan akan diberikan dalam hidupnya. Baik ketika dia masih hidup di dunia ini, apalagi ketika dia sudah selesai di dunia ini dan bersama dengan Tuhan. Jadi jaminan Roh Kudus itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan persekutuan Anda dengan Roh Kudus. Jangan usir Roh Kudus, suara Roh Kudus dalam diri Anda yang mengatakan, ayo berbalik sama Tuhan, ayo berikan waktumu dengan Tuhan, kembali, bersaat teduhlah, pujilah nama Tuhan. Masalahmu itu bukan masalah yang sederhana, bukanlah masalah yang berat, masalah yang sederhana. Ampunilah orang itu cuma gak menyapa kamu kok, tapi dia mungkin gak melihat, dia mungkin lagi fokus. Janganlah tawar hatimu. Jangan tawar hatimu. Jangan tiba-tiba Anda berbalik, gak mau ke gereja-gereja lagi. Kayaknya semua orang gak peduli saya. Ayat 6-10 dengan ini saya sudah selesai. Ada 3 hal yang menjadikan maut bukan hal yang menakutkan. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 3 hal. Yang pertama, siapkan pakaian rohanimu. Siapkan pakaian rohanimu. Kita nggak pernah tahu batas usia kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus bangun iman kita hari demi hari. Anda lihat kepada segala sesuatu yang di luar sana yang Anda bisa kelihatan dengan mata jasmani Anda. Anda lihat di mana-mana ada kehancuran demi kehancuran. Anda lihat di mana-mana di luar sana, bahkan termasuk di dalam negeri sendiri, kehancuran demi kehancuran terjadi. Apakah Anda masih mau tetap mempertahankan, saya ingin membangun pakaian jasmani saya?
Saya masih ingin membangun keduniawian saya, penghidupan saya. Bukan berarti setelah ini Anda nggak bekerja ya, enggak. Bangun kerohanian Anda. Karena apa yang Anda bangun di dalam alam rohani, itu yang akan menjadi nyata di dalam alam jasmani Anda. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Tapi kita kebalik. Seringkali manusia kebalik melihatnya. Bahkan anak Tuhan pun kebalik. Tapi jemaat GMS, Anda semua harus membangun pakaian rohanimu. Amin. Yang kedua, ingatlah kenyamananmu bukanlah di dunia ini. Jangan terlarut dalam kenyamanan hidupmu yang fana ini. Selalu ingat, Anda adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. Coba lihat KTP Anda. Warga negara mana? Hah? Ya pasti Indonesia lah ya. Karena KTP kan. KTP kita warga negara Indonesia. Atau mungkin Anda warga negara asing. Anda tentu punya negara yang mengeluarkan kependudukan Anda. Mungkin ada di antara Anda KTP-nya, ID pasportnya adalah keluaran Amerika, keluaran Jepang, China, mungkin Jerman, mungkin Belanda dan segala macamnya itu. Atau mungkin keluaran yang lain-lainnya negara-negara Afrika, mungkin Amerika Latin, nggak tahu. Tapi sesungguhnya kita janganlah berpuas diri dengan warga negara KTP atau ID pasport Anda. Karena itu bukanlah membuktikan, itulah bukan kenyamanan Anda. Justru Anda harus punya arahan, Anda adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. Yang ketiga, tabunglah perbuatan yang baik dan berkenan pada Tuhan. Tabung perbuatan yang baik dan berkenan pada Tuhan. Karena kenapa? Apa yang Anda tabur di dunia ini akan Anda tuai pada akhirnya. Ayat 10 berkata demikian. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ternyata apapun yang Anda lakukan di dunia ini, Tuhan itu catat. Detik demi detik Anda cinta Tuhan, Anda bersekutu dengan firman Tuhan, Anda berdoa, Tuhan catat. Anda emosi, Tuhan catat. Anda memarahi orang, Anda tidak mengampuni orang, Anda menghakimi orang, Anda menuduh orang, Tuhan juga catat. Anda merokok, Tuhan juga catat. Anda berkata-kata jahat, berkata-kata porno, Tuhan juga catat. Anda nonton pornografi, Anda cuma dikasih Tuhan. Ayo balik sama Tuhan. Supaya maut jadi bukan hal yang menakutkan bagi kita. Dan kita nanti bisa rame-rame jemaat GMS ada di sorga. Memuji menyembah Tuhan. Sama-sama rame-rame. Gak ada satupun jemaat GMS ada di dalam lubang maut. Semuanya menyembah memuji Tuhan di sorga yang kekal itu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang WL Singer, pemain musik, bisa mempersiapkan diri. Mari kita satukan hati kita. Cuma dikasih Tuhan. Silakan bangkit berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat lagi ya Tuhan. Karena apa yang ada di dunia ini semua sementara. Tiba waktunya kami harus tinggalkan itu semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau menabung hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Baik kami tuai di dunia ini, maupun ketika kami tuai, ketika kami ada di sorga sana. Karena ketika itu Tuhan akan mengaruniakan mahkota demi mahkota dalam kehidupan setiap orang percaya yang menjaga imannya,
yang membangun hidupnya dengan benar dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberikan mahkota demi mahkota, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Tuhan, berkati umat-Mu. Kami mau menyiapkan pakaian rohani kami. Dan kami tahu kami adalah warga negara kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Menulis kisah hidupku. Amin Tuhan. Salib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Mari kita arahkan telinga kita kepada panggilan Yesus. Terima kasih. Yes Lord. Ku menjadi alatku, ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu hal yang termulia. Ini hidupku bagi kerajaanmu. Saya mau undang bagi Anda yang hari-hari ini mungkin masih Anda merasa takut, khawatir. Jika kematian menjemput Anda merasa cemas. Anda boro-boro memikirkan. Anda mendengarkan saja kata-kata kematian, Anda merasa, no. Gak mau saya. Udahlah ganti topik aja pembicaraannya. Anda mungkin adalah orang yang seperti demikian. Tapi katalah satu hal, Tuhan mau berurusan pribadi dengan Anda. Karena Tuhan sayang Anda. Tuhan rindu Anda untuk mengalami damai sejahtera. Bukan hanya mengalami damai sejahtera dalam hal-hal yang lain. Tapi menyangkut kematian juga Anda mengalami damai sejahtera. Kalau Anda orangnya, Anda bisa maju ke depan. Anda bisa berlutut. Anda mengundang Tuhan untuk jamah hati Anda. Menguatkan hidup Anda. Silakan Anda bisa maju ke depan selama lagu ini akan dinyanyikan. Anda, altar di depan ini terbuka supaya kehidupan Anda mengalami damai sejahtera yang sejati. Bukan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera yang dari Yesus adanya. Anda silakan maju ke depan. Anda bisa ambil posisi berlutut, angkat tangan Anda dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Tuhan jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami dengar Engkau memanggil nama
dengan jamaah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, maut bukanlah hal yang menakutkan. Oleh karena Engkau telah menyelamatkan, Engkau telah mengampuni, Engkau telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bawa kami untuk berjalan setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami jatuh, kami kembali bangkit lagi. Kami kembali membangun hubungan dengan Roh Kudus yang akan terus menuntun dan menguatkan langkah kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan urapi jemaat-Mu, bawa jemaat-Mu untuk selalu mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan hidup di dalam visi, di dalam kerinduan Tuhan, dalam kehidupan setiap umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Meteraikan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar itu meneguhkan dan mengingatkan kami kembali bahwa iman kami kepada Yesus Kristus telah menyelamatkan hidup kami. Sehingga damai sejahtera dari Allah itu melingkupi kami di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sembari Anda mempersiapkan, saya ingin menyampaikan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan belum menerima welcome card, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Baru oke, ada di sebelah kanan. Tetap diangkat, ada tim ASER akan memberikan welcome card pada Anda. Dan Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah menerima welcome card, nanti setelah selesai ibadah Anda bisa mengunjungi welcome lounge yang ada di entry hall. Ada tim welcomer yang siap untuk menyambut Anda. Dan Anda boleh tanya-tanya mengenai setiap kegiatan yang ada di Gereja Mawar Sharon. Sampai mereka nggak bisa jawab gitu ya. Tanya-tanya aja, mereka terbuka bagi Anda semua. Oke, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika Anda punya keluarga yang berdomisili di wilayah Medan Timur, seperti Cemara Asri, Pulau Brayan, Krakatau, Pancing dan sekitarnya, Anda dapat menghadiri ibadah Gereja Mawar Sharon Medan Timur setiap hari Minggu jam 11 siang. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Vena. Di gereja ini, di Gereja Mawar Sharon Medan Timur juga ada ibadah anak dari TK sampai kelas 1 SMP. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat amplop persembahan kita. Kami bersuka cita di setiap momen kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar setiap persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja Mawar Sharon, 50 gereja Mawar Sharon boleh berdiri di Pulau Sumatera, sehingga setiap orang yang belum mengenal Engkau di kota di mana gereja ini berdiri, mereka boleh mengalami Tuhan sendiri. Mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan mereka mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.